Halo, selamat, selamat pagi. Sebentar, saya harus matiin speaker. Selamat pagi, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Masuk. Ya, masuk, Mbak. Wait, aduh. Halo. Oke, so hari ini saya sudah bikin soal-soal tutorial. Mungkin kita sentuh yang paling sulit aja. Terus nanti sisanya bisa dikerjain sendiri. Saya kirim lewat WA sebentar. Mungkin soal-soal ujiannya akan mirip-mirip dengan ini. Dikasih persamaan diferensial, terus disuruh untuk nyari solusi persamaannya. Pakai beberapa metode yang sudah dipelajari di kelas. Mungkin yang pertama, saya share screen dulu ya. Oke. So, jadi untuk yang soal pertama disuruh pakai integrating factor karena metode yang separation variable itu nggak bisa dipakai di sini. Makanya kita pakai yang integrating factor. Terus dia disebut non-homogeneous karena ada fungsi dari T yang bukan Y. Jadi kan Y itu fungsi dari T, tapi di sisi kanan ini ada fungsi dari T yang bukan fungsi Y itu. Oke, ya dimana itu 6T tambah sinus T. Oke, nah kita mungkin coba yang soal pertama. Mungkin kita coba soal A, B, terus soal 2A, terus kita coba yang 3. I think yang soal C kita udah sering latihan di kelas ya, yang sama Pak Budi. Oke, so mungkin hari ini kita A, B, soal 2A, dan ini. Oke, untuk yang soal pertama, soal 1A, Y tambah 6Y sama dengan 6T tambah sinus T. Jadi untuk di sini kita pakai integrating factornya sesuai dengan coefficient coefficient Y di sini. Berarti integrating factor kita adalah E pangkat E pangkat 6T. Jadi positifnya 6T. Terus kita kalikan semua persamaan ini dengan factor itu. Jadi kita kaliin kayak gini. Mbak, ini udah direkam atau belum ya? Udah direkam. Oke, thank you, Mbak. Iya, udah. Oke. Sama dengan 6T ET tambah sinus T kali ET. Nah, mungkin abis ini kita bisa sadar bahwa sisi kiri ini sebenarnya sama dengan diferensial dari Y, E, T. Karena kalau kita pakai chain rule, dia dipecah jadi turunan Y kali 6T, 6T tambah turunan E6T, yaitu 6E6T kali Y biasa, yaitu sama dengan ini kan. Ya, berarti kita bisa tulis ulang dia sebagai DY6T bagi DT sama dengan 6T E6T plus sinus T E6T. Sorry, ini harusnya 6. Oke. Terus sekarang baru kita bisa pisah variabel
yang cuman mengandung Y dan variabel yang cuman mengandung T. Terus yang sisi kiri itu kita tulisnya DY6T sama dengan 6T E6T tambah sinus TE6T. Terus kita kalikan dengan, kita pindah DT ke sisi kanan, jadi DT, terus ini ada DT-nya juga. Terus karena dua sisinya itu ada derivatifnya, DT-nya, dan di sisi kiri ada DY E pangkat 6T, kita bisa integrate both sides. Jadi dua sisinya bisa diintegrasi. Kalau sisi kiri diintegrasi, itu hasilnya Y kali E pangkat 6T. Terus sisi kanan, kita harus pakai tabel integral. Jadi mungkin yang, bentar saya tulis dulu. Kayak gini, plus integral dari sinus E pangkat 6T dt. Nah, yang sisi kiri itu pasti obviously jadi apa sukunya yang sebelah D ini. Jadi dia hasilnya jadi kayak gini. The integral of D, Y itu sama dengan Y. Tapi di sini dia integral of D, Y, E pangkat 6T. Terus kalau di sisi kanan, kita harus pakai rules yang integration by parts. Jadi, oke, kita harus pisah stepnya. Di sisi kanannya masih ditulis kayak gini. Tambah sinus T, E pangkat T, T. Mungkin kita pisah ini suku 1, ini suku 2. Terus yang suku pertama itu mungkin lebih gampang, integration by parts-nya. Kita bisa pisah dia menjadi U dan dV. Berarti kalau kita kelompokin dia sebagai U dan dV, yang U itu biasanya yang pas diturunin udah nggak jadi fungsi T lagi. Berarti U itu 6T. Biar pas diturunin DU per DT, dia udah nggak fungsi dari T lagi kan. Karena kita nggak mau ada dua fungsi. Like, di sini fungsinya ada 6T, terus ada fungsi lagi E pangkat 6T. Kita mau 6T itu hilang, cuman jadi konstanta. Oke, terus dV itu berarti E pangkat 6T. Terus kalau kita integralin dia, sorry ini ada dt-nya. Kalau kita integralin dia menjadi E pangkat 6T bagi 6. Oke. Bapak-bapak kalau misalnya ada yang mau potong atau tanya, on-mic aja ya. Oke. Terus habis itu kita pakai rules di mana integral dari U dV itu sama dengan UV minus V du. Berarti di sini UV adalah 6T. Berarti kita, U itu adalah 6T. Berarti kita substitusi aja yang kita sudah definisikan di atas. Jadi 6T dikali E pangkat 6T bagi 6 minus integral dari V du. Berarti E 6T dibagi 6 dikali du. Du adalah 6 dt. Dari sini du. Oke. Terus, udah berarti ini setelah diintegralin 6T dibagi 6 jadi 1. Berarti T E pangkat 6T minus ini kalau diintegralin jadi E pangkat 6T dibagi 6 kan, karena ini kecoret, tapi pas diintegrasi 6-nya turun lagi ke bawah. Jadi ini hasil integralnya. Oke. Mbak Abed, Ya. yang turunan eksponen pangkat 6T ini 1/6 apa 6 dikali?
Yang mana, Pak? Yang turunan E pangkat 6T dt. Oh, ini integral ya? Oh ya, maaf, integral ya. Sorry. Yang langkah ini integral, bener. Kalau yang ini masih derivatif karena kita mau definisikan D. Oh, D. ini turunan berarti ya? Yang ini turunan, bener. Kalau turunan eksponen pangkat 6T bukannya 6 Oh, pangkat enggak. 6T. Kan kita definisinya dv dulu, baru kita mau nyari v dari dv itu. Jadi dv itu turunannya, tapi kita butuh v-nya kan, makanya harus diintegrasi. Oh, di integral. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke, mungkin ini suku 1. Oke, terus habis itu kita jangan lupa ada C-nya juga. Berarti ini ada plus C. Mungkin C1 karena ada 2 suku. Ini konstanta suku pertama. Terus untuk suku kedua, mungkin kita harus pakai table integral. Jadi ini integral dari sinus T kali 6 kali apa ya? E pangkat 6T. E pangkat 6T. Sebenarnya ini bisa pakai integration by parts juga, cuman akan lama sih. Jadi wait, mungkin apakah ada bagian dari tabel yang bisa dipakai? Kalau enggak, kita integration by parts aja, nggak apa-apa. Mungkin bapak-bapak buka tabel integral atau harus saya kirim ulang ya? Wait. Saya juga harus buka. Integral dari apa Mbak? Sin T ya? Sin T kali E pangkat 6T. Okay, wait. Integral with exponential. Integral. Kayaknya nggak ada deh. Ada nih. Oke, integral 117. Jadi sebenarnya ini bisa pakai integration by parts karena sinus kan kalau di integral 2 kali jadi suku yang sama. Makanya sebenarnya bisa. Tapi kalau ini kalau bisa dapat langsung dari tabel mending pakai tabel. Kalau di sini bisa lihat halaman tapi ini ya oke. Halaman 13 dari tabel integral. Apakah Bapak-bapak sudah ada tabelnya? Karena nanti di ujian bisa akan dikasih. Jadi mungkin sekarang bisa dilihat biar pas di ujian nggak Integral 117 117 bisa, tapi kita kan pangkatnya 6T ya. Jadi harus pakai 118. Ya. OBX-nya Mbak, EBX. Iya, benar. Berarti di sini A itu 1, tapi B itu 6. Oke, saya screenshot dulu aja. Tapi kalau Bapak buka, ada di halaman 13, integral 118. Saya screenshot dulu. Oke. Yes, oke. So, itu di kolom chat saya sudah kirim. Berarti kita pakai rules di mana integral dari E pangkat BX dikali sinus dari AX
dx. Di sini variabelnya t sama dengan kuadrat tambah b kuadrat kali e pangkat bx b sinus ax minus a cos ax. Oke. Oke, terus di situ kita ya kita sekarang bisa definisikan kalau kita cocokin dengan integral yang ada di soalnya, yaitu integral dari sinus t e pangkat 6t. A itu berarti 1 dan B itu 6. Berarti hasil integral kita adalah 1 kuadrat tambah 6 kuadrat dikali E pangkat 6T dikali 6 sinus T minus cos atau 1 kali cos dari 1T atau T ya. Ini aja. Ya. Terus ini bisa disimplifikasi lagi menjadi 1 tambah 6 kuadrat itu 37 ya. Dikali E pangkat 6T. Terus ini ya, saya ditulis ulang aja. Oke. Berarti kita bisa gabungin suku integral 1 dan 2. Oke. Integral 1 dan 2 di sisi kanannya. Jadi ini kan persamaan kita yang kita tadi ingin solve buat Y. Oke. Terus kita nulis ulang. Berarti Y kali E pangkat 6T sama dengan hasil integral 1 tambah hasil integral 2. Nah, kita tinggal substitusi hasil integral 1 itu adalah yang ini kan. T kali E pangkat 6T. Sorry. T kali E pangkat 6T minus E pangkat 6T 1/6 tambah C 1. Oh, saya lupa tambah untuk integral suku integral kedua, kita harus tambah C juga. Jadi itu jangan dilupa karena itu penting. Oke. Terus habis itu kita substitusi suku integral kedua berarti 1/37 dikali E pangkat 6T kali 6 sinus T minus cos T tambah C2. Oke. Dah. Gitu. Oke, sekarang sisi kiri itu Y kali E pangkat 6T, sisi kanan itu ya integral suku 1 dan 2. Oke. Terus habis itu kita sekarang mau fungsi fungsi Y dari T aja. Jadi kita pindahin E pangkat 6T ini ke sisi kanan. Pindah dia ke sisi kanan. Berarti bagi semua suku yang ada di sisi kanan dengan E pangkat 6T. Berarti Y sama dengan T. Kan ini kalau dibagi E pangkat 6T, E pangkat 6T kecoret kalau di sini. Oke. Berarti ini jadi T minus 1/6 plus C1 E pangkat min 6T. Karena dia jadinya dibagikan. Berarti pangkatnya jadi minus. Terus tambah ini kalau di sini E pangkat 6T kecoret. Berarti 1/37 kali 6 sinus T minus cosinus T tambah C2 E pangkat 6T. Nah, sekarang ini hasil integration factor kita. Ya. Oke, and then after that kita harus gabungin konstanta C1 dan C2 biar dia menyatu. Karena mereka kan berdua dikali sama E pangkat min 6T. Berarti kita bisa tulis suku yang tidak dikali sama E pangkat min 6T. Kita pisah dia sama yang suku yang dikali sama itu. E pangkat min 6T. Tambah ini C1 tambah C2
kali E pangkat min 6T. Nah, ini bisa ditulis sebagai C aja, C besar gitu. Atau konstanta baru A gitu. Not full, jelas nggak full. Tapi dapat poin dikit lah. Oke, berarti itu hasil nomor soal 1A. Ada pertanyaan? Itu sampai situ aja Mbak Biat, atau mau digabungin lagi? Gabungin sama apa, Pak? Emang tadi jawabannya Mbak? Maksudnya Yang ini ya ini 1/6 sama 1/37 itu nggak bisa digabung berarti ya? enggak kan 1/6 itu konstanta sendiri, 1/37 kan dikali sama 6 sin T. Oh iya. Berarti jawabannya seperti ini aja sih. Mbak, tadi saya nggak dari awal untuk yang Mbak tadi bilang ada fungsi T yang tidak di Y itu yang mana ya, Mbak? Eh, Tadi di awal. Saya masih di jalan tadi. mungkin di sini. Mbak bilang kan tadi kalau nggak salah yang suku kanan tuh ada yang bukan fungsi Y. Oh ya, jadi kalau misalnya biasanya kalau pakai integration by parts yaitu yang UV ya, yang rules ini Pak, rules yang ini biasanya dipakai. Kalau misalnya nggak pakai tabel, kan kita ujung-ujungnya harus pakai ini persamaan ini, di mana kita definisikan U, kita definisikan DV. Nah, di sini ada dua suku, ada 6T dan ada E pangkat 6T dikali DT. Nah, mana yang didefinisikan sebagai U, mana yang didefinisikan sebagai DV. Biasanya yang definisikan sebagai U itu yang pertama kalau diturunin udah bisa stop jadi fungsi dari T. Kan kalau diturunin dia nggak kali T lagi kan. Itu maksud saya. Jadi U itu baiknya didefinisikan sebagai bagian yang kalau diturunin T-nya bisa hilang gitu. Biar pas diturunin nggak ada fungsi T lagi, nggak dikali sama T lagi. Oh, khusus pemilihan U-nya ya, Mbak ya? Ya, itu saran saya aja sih. Tapi kalau misalnya lebih baik sih pakai tabel sih biar lebih cepat. Kayaknya di tabel ada opsi ini kan. Gak harus pakai integration by parts juga sih. Kalau di tabel ini ada nggak ya? Kalau kita cari, kan yang integral yang kita mau lakukan ini kan. Integral with exponentials. Oh ada di jadi 6T. Oh, 6 bisa dikeluarin. Berarti yang integral 61 di halaman 61. Ya kan ini pernah dipakai di kelas ya. Di halaman 7 integral 61 itu bisa dipakai juga. Berarti nanti di ujian kalian nggak usah pakai integration by parts lagi, tinggal pakai tabel aja. Karena kita akan kasih tabel. Oh gitu. Tapi hasil akhirnya sama ya, Mbak? Iya, harusnya sama. Oke. Terima kasih Mbak Biat. Oke. Mbak Biat. Yes. Yang dari tabel integral itu yang nomor 60 sama 61 bedanya cuma A aja ya berarti. Iya, kita mau pakai yang 61 Pak, karena karena kita kan pangkatnya itu 6T ya, bukan T aja. Kalau 60 kan cuma T pangkatnya atau X di sini. Di tabelnya pakai X. Oh, 6-nya sebagai A. Iya, benar Pak. Oke. Oke. Mbak, nanti tabelnya disediakan atau Akan disediakan kok di print ya, dikasih dia soalnya. Oke, terima kasih. Ya siap.
dikasih di soalnya Mbak ya? Iya, enggak, kita akan kasih semua tabelnya. Jadi seluruh tabel terus nanti bapak-bapak harus cari sendiri. Oke, saya kira tadi dilihat soalnya Mbak. Oke. Wait, saya harus cas laptop sebentar. Oke, kita coba soal 1B ya. Kalau yang B dia minta kita solve persamaan differential ini pakai separation of variables. Berarti nggak boleh pakai integrating factor lagi, tapi harus pakai separation of variables. Kalau separation of variables berarti ya tinggal sisi kiri khusus fungsi Y, terus sisi kanan itu khusus variabel T. Berarti mungkin tulis ulang dulu di sini. Oke, soal 1B. 3T kuadrat tambah 2Y dot tambah 3 tambah 2Y dot sama dengan 0. Nah, kalau kita mau pisah mereka, pisah variabel Y dan variabel T, kita pindah yang T ke kanan aja. T itu termasuk yang konstanta aja, karena ya, konstanta ikut yang variabelnya. Berarti di sisi kiri itu Y aja, terus sisi kanan itu variabel T. 3T, min 3T kuadrat minus 3. Terus, habis itu kita bisa keluarin Y dot dari sisi kiri ya. Berarti Y dot dikali 2Y tambah 2 sama dengan min 3T kuadrat minus 3. Berarti ini separation of ini variablesnya sudah dipisah ya. Variables already separated. Okay, and then habis itu kita yang Y dot itu bisa ditulis sebagai DY per DT, terus dikali 2Y tambah 2 sama dengan min 3T kuadrat minus 3. Terus sekarang DT yang di bawah ini dia bisa dipindah ke kanan dengan kali semua elemen di persamaan ini dengan DT. Di sisi kiri jadi ini aja, DY kali 2Y tambah 2. Sisi kanan menjadi 3T kuadrat minus 3 DT. Ini dalam kurung. Oke, sekarang kita bisa integrasi. Kalau kita integrasi dua sisi, ini menjadi integral dari 2Y plus 2 dalam kurung DY sama dengan integral dari dalam kurung min 3T kuadrat min 3 DT. Nah, kalau yang sisi kiri, kalau kita integral 2Y, itu berarti menjadi Y kuadrat kan? Karena, ya, tambah 2Y. Oke, tambah C ditambah ya, nah ya? Kayaknya iya deh. Oke, C1. Enggak. Nanti konstantannya muncul di kanan aja. Oke. Terus sama dengan kalau yang sisi kanan kalau kita integrasi akan jadi minus T pangkat 3 terus 3-nya kecoret. Jadi ini sebenarnya 3 per 3. Dah. Terus yang 3 jadi min 3T. Oke. Nah, ini Y kuadrat tambah 2Y sama dengan min 3 pangkat 3, min T pangkat 3 minus 3T. Nah, ini persamaannya kayak gini cukup, tapi kalau mau jadiin khusus Y aja boleh ditulis sebagai Y kuadrat tambah 2Y tambah T pangkat 3 tambah 3T. Ini ada C, sorry. C1. Tambah C. Oke, sama dengan 0. Terus, ini kita anggap sebagai bentuk kuadratik yang biasa, kayak A. X kuadrat tambah BX tambah C. Kalau kita solve ini kan persamaannya X sama dengan
B kuadrat min B plus minus akar dari B kuadrat minus AC 4AC dibagi 2A. Berarti di sini kalau di persamaan kita A itu 1, B itu 2, dan C itu T pangkat 3 plus 3T tambah C. Terus ya udah kita tinggal substitusi. Berarti Y sama dengan min 2 plus minus akar dari 2 kuadrat 4 minus 4AC. Berarti 4 kali. Ya, Pak? Mbak, yang integral di tadi ada C, ya? Sorry, yang integral Y sebenarnya ada C, cuman kan nanti ada C, terus ada C lagi. Mereka akan digabung jadi C, baru lagi anyways. Jadi saya ambil aja yang dari sisi kanan. Oh gitu. Yes. Mbak, ini kan sama dengan ya. Jadi Y buat Y plus Y. Plus Y. Kenapa? Satu sisi bukannya satunya minus, Mbak. Satu sisi minus. Apa? Maaf Pak, tadi putus-putus. Enggak, itu kan ya. Tadi kan kalau tambah C-nya apa ya? Y plus Y plus Y sama dengan min 3T. Hah. Itu kan satu sisi ya, ruas kiri. Waduh, mic Bapak itu putus-putus, Pak. Itu tapi kayaknya saya tangkap C-nya kalau dipindah jadi minus maksudnya atau apa? Iya, nggak apa-apa ya. Tapi iya, kalau dia pindah tetap aja jadi konstanta gitu, Pak. Jadi nggak apa-apa kalau sin C. Tapi kalau mau jadi konsisten nggak apa-apa sih minus. Oh iya, baik, Mbak. Ini plus ini minus. Baiknya konsisten sih. Harusnya konsisten. Mbak Biat. Ya. Oh, nah ini suara kami mantul di Mbak Biat berarti ya? Suara Bapak mantul? Iya, keluar lagi di Mbak Biat. Enggak ada ya? Enggak. Mbak Biatnya kayaknya pakai 2 mic ya. Oh. Tapi sebentar ya. Ada yang di sini lebih penting. Waduh. Terus angle juga. Tapi kalau di sini mic-nya mati sih. Tes. Nah itu Mbak, suara kami keluar lagi di Mbak Biat. Jadi mantul. Mungkin ada satu device yang dimatiin speakernya, Mbak. Jangan dua-duanya nyala. Pilih salah. Kayaknya ini maksudnya share screen. Kalau sekarang gimana? Tadi coba tes. Nah itu Mbak. Udah enggak kan? Karena share screen itu saya masih yang ini Mbak. Masih Nama mic-nya kayaknya satu device deh. ini udah satu device kok. Enggak. Speakernya. Speakernya harus satu. Speaker sama mic-nya harus satu. Jangan beda. Iya, ini ya. Kalau enggak paling pas ngomong Mbak Biat di mute sebentar aja. Nanti unmute lagi. Cuma ribet. ya mohon maaf Mbak Biat ya. Ini mantul suaranya. Jadi tadi Mas Christian kayak potong-potong gitu suaranya. Nah, sekarang udah enggak tuh. Iya. Enggak masih. Oke. Enggak tadi tadi pakai headset terus dia connect ke headsetnya. Tapi kayaknya kalau saya share screen tetap aja sih. Tes. Nah itu Mbak masih mantul dari mana suaranya? Mbak pakai 2 device ya? Iya. Ayam. Jadi Soalnya kalau saya pakai mic-nya iPad sambil tulis, dia jadi panas iPad saya. Oh gitu. Jadi maksudnya sumber mic sama speakernya itu harus device yang sama.
biar nggak Ya. umpan-umpanan. Iya, itu udah terjadi. Ini saya pakai mic komputer dan speaker komputer. Atau enggak yang iPad-nya di mute speakernya. Udah Pak. Udah. Bisa dilihat di layar kan? Dia Oh iya, ke dan speakernya ada mute ya. Jadi Oke, Iya ya, kenapa ya? eh hmm, nggak apa-apa, lanjut aja dulu, Mbak. Iya ya Mbak. Lanjut dulu aja. nggak apa-apa sebentar, saya pikir dulu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang nanya, saya mute dulu aja ya. Gitu aja ya. Ya paling begitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Biat. Oke. Balik lagi tadi pertanyaan Mas Christian itu ini Mbak. Untuk yang atas kan kanan kiri diintegral. Kalau misalnya konstantanya keluar di kiri dan kanan, kalau dijadikan satu di kanan berarti salah satu mengurangi salah satu ya. Jadi menghilangkan gitu Mbak. Maksud Mas Christian seperti itu sih. Kayaknya nggak akan menghilang karena konstanta sisi kiri belum tentu sama dengan konstanta sisi kanan kan. Jadi enggak menghilangkan tapi justru bikin konstanta baru. Gitu. Oh ya karena belum tahu konstantanya Mbak, jadi bisa dijadikan satu ya. Iya. Ya Mbak, terima kasih. Oh, tanya Mbak, ini yang Ya. setelah diintegralkan itu kan sisi kirinya kan ada faktor Y Pak. Kenapa itu nggak digabung jadi Y dalam kurung Y plus 2 itu terus dibagi Y. Jadi sebelah kanannya dibagi Y lagi gitu langsung gitu nggak bisa ya Mbak ya? Biar lebih cepat jadi tidak usah pakai Y plus minus gitu Mbak. Y yang mana Pak? Yang baris ini atau baris ini? Yang atas atau bawah? Yang setelah diintegralkan itu disederhanakan dulu Y dalam kurung Y plus 2 itu biar harus duanya dikeluarin. Iya. Oh, boleh sih, tapi sama aja. Apakah menjawab? Oh iya. Karena masih ada faktor Y lagi yang di sebelah kanan ya. Makanya harus di min B plus minus gitu ya. Maaf Pak, saya kurang tangkap pertanyaannya seperti apa. Ayo ya, lanjut lagi. Maksudnya tadi faktor 2 atau di sini Pak? Saya bingung baris yang mana yang diomongin. Sama aja nanti Mbak Biat kayak gimana. Lanjut aja Mbak Biat, lanjut dulu aja. Oke. Terus abis itu kita substitusikan kayak gini, terus 2 kali 1. Dah, berarti persamaannya, solusi dari persamaan diferensial itu kayak gini aja sih. 4 minus 4. Terus 2. Bisa disederhanain lagi sih. Ini jadi 1, terus ini juga jadi 1 dan 1. Ini jadi 1. Oke. Oke, itu soal 1B. Kayaknya itu aja sih untuk soal 1B. Maaf Mbak, itu disederhanakan kok jadi 1 ya, 1 kurang 1 ya. Enggak 2 kurang 2 ya Mbak. Karena 4-nya bisa dikeluarin kan.
Terus akar dari 4 kan 2, terus 2-nya coret sama 2 di bawah. Jadi, sorry, mungkin saya tulisnya kayak gini aja ya. Kalau 4-nya dikeluarin, dengan akarnya, ini jadi akar 4 kali akar dari 1 minus T pangkat 3 tambah 3T minus C. Kayak gitu. Terus di sisi di min 1 ini kan udah kecoret 2-nya. Jadi bawah 1/2-nya udah hilang. Tapi kalau di suku kanan ini masih ada 1/2-nya. Terus akar 4 kan 2. Jadi kayak gini. 1 min T pangkat 3 tambah 3T minus C 1/2, terus kecoret mereka. Min 1 plus minus akar 1 minus T. Itu, Pak. Udah jelas belum, Pak? Sudah Mbak Biat. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke soal 2. Kalau yang soal 2 juga mirip dengan yang Pak Budi sering ajar sih. Terus ya. Oke, kita coba soal yang 2A. Mbak Biat, sebelum mulai Ya. mau nanya satu hal Mbak. Boleh. Tadi kan mulai awal bilang kalau yang soal nomor 1A itu tidak bisa dikerjakan dengan metode yang ini ya, separation ya? Ya, Pak. Itu kalau ciri-cirinya gimana Mbak ya? Kita langsung lihat, oh ini nggak bisa, ini bisa gitu Pak maksudnya. Kalau ciri-cirinya dilihat dari, kalau kita tulis dia sebagai DY per DT tambah 6Y sama dengan, nah, anggaplah ini fungsi dari T lah. Kalau misalnya kita kali semua sisi ini dengan DT, Y ini juga ketangkep, juga terikat dengan DT kan. Tapi kita nggak mau kayak gitu. Kita justru mau dia cuman dikali sama DY. Nah, itu berarti dia nggak separable. Jadi kalau ada suku Y, yang sebelahnya, ujung-ujungnya kita ada DT-nya itu, berarti dia tidak separable. Ya. Baik Mbak Biat, makasih Mbak Biat. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ke soal 2A. Kalau yang 1C, kalian coba sendiri dulu ya. Tapi mungkin habis tutorial. Kayaknya udah, ini kan order 1, jadi mungkin lebih gampang, tapi pakai candidate solution. Kalau candidate solution itu yang fit, yang Pak Budi bilang fit and proper test itu. Oke. Nah, just for your information, kalau integrating factor itu kita biasanya pakai dia sebagai untuk persamaan differential order 1. I think Pak Budi udah bilang, just saya ingetin aja. Order 1. Terus separation variable, kayaknya order 1 aja kayaknya. Karena jarang sih. Terus kalau yang candidate solution itu bisa order 1 dan 2. Makanya bisa dipakai untuk dua-duanya. Oke, kita coba, ini saya kurang tahu, tapi jarang kalau ditanyain pakai separation variable buat sistem persamaan differential order 2. Nggak akan ditanyain kayak gitu. Oke, let's do number 2A. 2A. Oke, soal 2A. Y double dot tambah 14Y dot tambah 49 sama dengan 9E pangkat
min 7T. Nah, kalau ini dipakai candidate solutionnya, kita tulis differential dalam bentuk D. Wait, saya harus cas pen saya. So, kita tulis dia sebagai kalau ada di turunan orde 2, dia sebagai D kuadrat. Terus kalau ada orde 1, ada cuman D doang. Terus ada koefisiennya. Ini harusnya ada Y, sorry. Aduh, salah nulisnya. Maksudnya ini harusnya ada Y, bukan 49 konstanta. Ini ada Y-nya. Oke. Berarti ini harusnya 49. Ini sebenarnya semuanya dikali sama Y. Terus kita mau nyari solusi homogeneousnya dulu kan. Mungkin saya bilang gitu dulu. Jadi homogeneous solution. Homogeneous solution. Ini disamain. Kalau homogeneous kan sisi kanannya sama dengan 0. Oke. Fungsi dari T-nya di sisi kanan sama dengan 0 dulu. Terus kita Y-nya nggak bisa sama dengan 0. Berarti ini yang sama dengan 0. Berarti kita nyari solusi dari differential factor-nya. Oke, so D sama dengan ini bisa difaktorisasi jadi jadi D tambah 7 kuadrat kan? 7 nggak? Ya, setuju. Oke, terus habis itu berarti solusi dari D itu kembar kan? Min 7 doang. Nah, oke. Berarti kalau dia kembar, berarti homogeneous solution kita harusnya ada 2 solusinya, cuman dua-duanya tidak independen. Nah, biar mereka jadi independen, kita kasih homogeneous solutionnya kan E pangkat min 7T tambah A kali E pangkat min 7T, di mana A itu konstanta yang bisa dicari oleh substitusi initial condition, terus tambah B E pangkat min 7T. Tapi karena mereka kembar, ini nggak boleh karena mereka tidak independen. Not independent. Jadi kita harus kali salah satu faktornya dengan T. Di YH sama dengan A E pangkat min 7T tambah T tambah BT BT E pangkat min 7T. Oke. Nah, itu homogeneous solution kita. Jadi kalau ada kembar di homogeneous solutionnya, salah satu basis dari solusinya harus dikalikan dengan T biar elemen dari basis itu independen. Saling independen dari satu sama lain. Oke, lalu kita solve buat particular solution dulu sebelum kita nyari konstanta A dan B. Tapi di soal ini saya nggak kasih. Kan kalau nyari A dan B itu gampang ya. Tinggal substitusi initial condition. Itu udah tahu. Terus sekarang kita nyari particular solution. Untuk nyari particular solution, kita ikuti persamaan yang ada di sisi kanan. Berarti kalau di sini persamaannya itu konstanta dikali sama E pangkat min 7T. Berarti particular solution kita juga konstanta, let's say C, dikali sama E pangkat min 7T. Nah, tapi E pangkat min 7T itu salah satu elemen dari basis solusi homogeneous. Jadi, kita harus bikin dia independen lagi sama mereka. Nah, kita kalikan dengan T. Tapi kalau kita lihat, dia juga salah satu elemen dari basis homogeneous solution. So, we have to multiply it by T again. So, we will get C T squared I pangkat min 7T. Biar dia beda dengan solusi homogeneousnya. Oke, berarti particular solution kita yang benar adalah CT kuadrat E pangkat min 7T. Oke, nah ini sekarang kita fit and proper test. So, we do fit and proper test. Kita substitusi YP-nya ke dalam persamaan differentialnya. Berarti
persamaan diferensialnya jadi YP double dot tambah 14 Y dot P 14 Y dot P tambah 49 YP sama dengan 9E pangkat min 7T. Nah, kenapa cuman YP doang? Kenapa nggak ada YH? Kan persamaannya Y. Karena kalau kita substitusi yang YH, sisi kanannya pasti sama dengan 0. Karena itu definisi homogeneous solution, right? Oke. Oke. Makanya kita biasanya cuma substitusi yang particular. Oke. Kita substitusi yang particular, tapi kita harus dapat YP double dot dulu. Untuk dapat YP double dot, kita harus dapat YP dot dulu. Berarti untuk dapat YP dot, kita turunin yang ini. Kalau kita turunin, kita pakai chain rule. Ya, ini jadi 2CT E pangkat min 7T minus 7CT kuadrat E pangkat min 7T. Oke. Kan kalau, ya ini bisa, kalau ada yang bingung nanti bisa tanya. Oke, Y double dot P. Jadi kita turunin lagi. 2C E pangkat min 7T. Terus min 14 CT E pangkat min 7T minus 14 CT E pangkat min 7T plus 49 CT kuadrat E pangkat min 7T. Oke. Oke. Terus ya? Ya, Pak. Ini nuruninnya pakai aksen V tambah V aksen U itu ya? Iya, Pak. Jadi harusnya kayak D U V sama dengan per DT sama dengan D U per DT kali V tambah DV per DT kali U. Ya, sama ya. Ini rules-nya. Mbak Abiyat cinta juga. Ya. Mbak yang YP itu kalau nggak salah kan Pak Budi kan ada turunannya lagi gitu ya Mbak ya? Misalnya boleh ke atas ya Mbak layarnya. Nah yang YP sama dengan CT kuadrat E pangkat min 7T. Terus nanti ditambah dengan turunannya itu nggak sih Mbak? Oh iya, maaf. I think so. Tapi kayak dia dikali, tapi ya udah kita tambah. Coba kita tambah. Kalau kayak gini berarti D T E pangkat min 7T. D kayak gini ya. Tapi jadinya ada suku yang sama. Kan udah di represented by itu ya. Jadi kayaknya sama aja sih, Pak. Patokannya gimana Mbak? Perlu dicari. Cukup Apa? yang satu aja tuh Mbak. Apa ya? Patokannya mencari tambahan suku-suku lainnya itu gimana ya? Apa tidak perlu dilakukan penurunannya gitu Mbak? Oh ini kan tadi berarti nggak perlu diturunin lagi Mbak ya? Itu kalau misalnya sisi kanannya kayak gini Pak, kayak 9T E pangkat min 7T. Itu berarti solusi, ini sisi kanannya digantikan dengan ini Pak. Berarti solusi partikular kita jadi AT E pangkat min 7T tambah jangan pakai A, pakai C1 C2. Sama dengan C1 tambah C2 E pangkat min 7T
Nah, tapi kan dua-dua ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi, makanya dia harus dikali T 2 kali. Jadinya ujung-ujungnya C1 T pangkat 3 E pangkat min 7. Jadi itu turunannya yang bagian ini, suku ini, dan selanjutnya kalau misalnya ada, itu cuman kalau misalnya particular solutionnya itu pangkatnya lebih tinggi, Pak. Pangkatnya, ini kan nggak ada T, nggak ada suku T dikali sama T. Jadi nggak usah di particular solutionnya nggak ada tambahan itu, Pak. Kalau dari pengertian saya. Oke, baik Mbak, lanjut aja Mbak. Oke, siap. Oke. Oke. Lalu, jadi ada turunannya di belakang ini, cuman mereka udah di-represent. Jadi nanti akan menggabung juga. Jadi ini bisa di... Oke. Tapi yang bikin saya bingung adalah kalau misalnya saya and saya samain, misalnya kita tambah lah, kita coba tambah. Berarti 2 CE pangkat min 7T, oke, minus 28 CT E pangkat min 7T, plus 49 C T kuadrat E pangkat min 7T, oke, plus 28 CTE pangkat min 7T. Ini suku Y double dot P. Ini sekarang suku Y dot P. Min 7 kali 14. Berapa? Tujuh kali 14. 98. 98 C T kuadrat E pangkat min 7T. Ini udah. Ini Y P dot tambah 49 YP di 2 di 98 CT E pangkat min 7T min 7 CT kuadrat. Oh wait, 7 kali 49 lagi. 7 kali 49. 343 CT kuadrat E pangkat min 7T. Nah, yang bikin saya bingung kalau misalnya ini disamain dengan 9 E pangkat min 7T, C-nya jadi sama dengan 0. Karena CT pangkat 2. Ini kuadrat. Ya. Oh wait. Salah. Maaf. Harusnya 49, 49. 49. Oke. Berarti sekarang saya substitusinya salah. 49 C T kuadrat E pangkat min 7T. Sama dengan 0. Sorry, not 0. 9 E pangkat min 7T. Oke, sekarang, ini make more sense. Sekarang yang suku T kuadrat itu bisa kecoret ya. Set. Oke. Nah, berarti kita tinggal ada satu persamaan buat nyari C. Berarti itu yang nggak dikali sama T. Berarti yang nggak dikali sama T itu apa aja? Yang ini, yang itu aja. Oke, berarti tinggal suku itu aja. Berarti 2C sama dengan 9. Berarti C sama dengan 4,5. Oke, berarti kalau solusi partikularnya itu sama dengan 4,5 T kuadrat
E pangkat min 7T. Oke, ada pertanyaan dulu? Fit and proper test. Mungkin saya bisa di-mute kalau mau tanya. Iya, Pak. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya yang 9E pangkat min 7T ini nggak digeser ke kiri ya. Jadi nanti sama dengannya 0 gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Yang Maksudnya apa yang turun, sorry, ya. yang apa namanya? Yang jadi basis itu loh. Kalau Pak Budi kemarin kan digeser ke kiri itu jadi 0 itu karena mengikuti apa namanya? Standar basis gitu. Yang geser ke kiri Iya, itu jadi nanti pasangannya 2C min 9 gitu. Sama dengan 0. oh jadi kayak 2C min 9 sama dengan 0. Tapi terus apa, Pak? Ya sebenarnya hasilnya sama aja. Yang kemarin sempat kami tanyain gitu ke Pak Budi. Ini kalau langsung kayak gini aja katanya sih boleh, cuma kalau bisa digeser ke kiri aja semuanya gitu. Jadi nanti sama dengannya 0 aja gitu. Jadi nanti ketemunya 2C min 9. Oke. Oke. Tapi sebenarnya cara ini katanya sih nggak, ya cara ini katanya sih nggak apa-apa. Cuma kalau bisa sih biar ngikutin standar basis yang 9 eksponen pangkat min 7T-nya itu digeser ke kiri aja. Jadi nanti sama dengannya 0 aja katanya gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terus berarti solusi total kita itu YP tambah YH sama dengan A E pangkat min 7T tambah B T E pangkat min 7T tambah 4,5 E T kuadrat E pangkat min 7T. Terus nanti A dan B itu bisa dicari dengan initial condition. Tapi karena di sini belum ada initial condition, ya ditulis A dan B aja. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke Laplace? Kita mau nanya dulu sih. Oke, boleh Pak. Kalau yang tadi kan penulisannya pakai dot ya, kalau nggak salah yang nomor sebelumnya itu ada y dot 1 dikali y gitu. Sebenarnya bedanya apa sih, Kak? Kalau ini kan ada yang y dot 2, nah ya ini kan 2y, terus y dot gitu. Oh, itu y dot itu turunan Pak. Jadi sebenarnya sama dengan y aksen. Sorry, saya seringnya pakai dot soalnya. Berarti kalau 2y dot itu artinya 2. Ini artinya Pak, 2y kali dy per dt. Turunan dari y. Bukan turunan 2 bukan ya? Bukan. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, Pak. Mbak Abiat mau tanya. Boleh, Pak. Itu berarti soal yang di atas tuh jadi 49Y ya Mbak ya? Soalnya yang di itu salah berarti ya? Iya, sorry. Harusnya ada 49Y. Maaf. Ralat, maaf. Mungkin Oke, bisa di copy. Terima kasih Mbak. Iya, siap. Kalau misalnya itu 49, itu kan jadi konstanta. Jadi kayak ngapain ada di sisi kiri, mending pindah ke sisi kanan jadi seperti dia non-homogeneous aja. Apa suku non-homogeneous nanti particular solution kita ada tambah konstanta. Gitu. Tapi
Itu bukan soal, harusnya 49Y. Oke, mungkin terakhir yang Laplace ya. Oke. Apa ini? Aduh. Maaf, saya gaptek. Oh my gosh. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Oke, soal 3A. Oke, ini saya udah pecah dia. Biasanya ini soal-soal Laplace dan transfer function kita terhubung dengan sebuah sistem mekanik yang bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial. Tapi di sini karena Pak Budi nggak ngomong apapun tentang itu, sebenarnya ada dia sentuh dikit ya tentang getaran turbin, I think. Tapi ya kayak gitu-gitu bisa dimodel pakai persamaan diferensial yang dilaplaskan. Oke, kita lakukan soal pertama. Soal 3A itu kita dikasih persamaan diferensial kayak Y double dot atau Y double accent, terus Y 6 tambah 6Y tambah 6Y dot tambah 6Y sama dengan sinus dari T. Oke, kita mau Laplace transform dia. Kita tinggal tulis L cantik, terus tulis garis seperti ini. Nah, tiap suku harus dikasih harus dicari Laplace transformnya. Nah, kalau Y double dot, itu Laplace transformnya itu gampang. S kuadrat dikali sama Y. Nah, karena biasanya kalau kita pakai Laplace transform, kita lebih ingin tahu lebih tentang steady state-nya, bukan bagian initial condition-nya, kita biasanya abaikan. Jadi initial condition-nya kita ya udah ambil patokannya semuanya 0 gitu. Saya kurang tahu alasan kenapa. Tapi kan kalau kita nyari di tabel kan, kalau misalnya kita Laplace transform dari turunan fungsi, itu kan biasanya S kuadrat kali dengan YS minus S kali sama initial condition Y minus Y dot, sorry. Terus minus Y 0. Nah, tapi di sini biasanya kita anggap ini 0. Ini 0. Saya kurang tahu kenapa. Kemarin udah tanya, tapi jawabannya juga membingungkan. Jadi saya nggak tahu kenapa. Tapi biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini ditransform, ya udah pakai suku yang paling pertama aja. Jadi Y double dot kalau di Laplace transform itu S kuadrat kali Y fungsi S tambah kalau 6 Y dot dilaplaskan itu 6 S dikali Y fungsi dari S terus tambah 6 Y kalau dilaplaskan itu 6 Y besar S. Terus yang sinus T ini itu kita harus cari di tabel lagi. Jadi kalau di tabel, kalau kita buka dari tabelnya, sebentar saya harus buka tabel. Atau ada yang udah bisa cariin? Ada yang ketemu belum? Laplace transform dari sinus T. Itu berarti kita baca tabelnya dari kiri ke kanan. Berarti ada nggak, Bapak? Ada Mbak. Yang mana, Pak? Ini sinus WT ini Mbak. Ya. Berarti itu nomor berapa, Pak? 10. 10. Oke. Good. Laplace transform ke 10 ya. Berarti sinus WT sama dengan W kuadrat dibagi apa? S kuadrat tambah ini sebenarnya omega tapi ya nggak apa-apa. W kuadrat. Nah, di sini W itu sama dengan 1 ya. Berarti omega sama dengan 1. Oke, berarti kalau di kita ini Laplace transformnya adalah 1 per S kuadrat tambah 1. Oke.
Berarti kalau saya Babiat. ya Pak, Maaf. Yang omega kuadrat yang atas kayaknya omega aja kayaknya ya. Sin omega T. oh iya benar. Sorry. Omega aja. Oke, makasih. Oke, terus tapi karena ini satu hasilnya sama aja, tapi ini harus ditulis benar. Oke, terus habis itu kita tulis persamaan Laplace-nya kayak gini, S kuadrat Y, atau kita keluarin variabel, kita keluarin YS-nya, atau mungkin saya tulis dulu, S kuadrat YS tambah 6 SYS tambah 6 YS sama dengan 1/, S kuadrat tambah 1. Oke, nah kalau di sini yang di sisi kiri YS kan bisa dikeluarin ya, biar dia menjadi YS dikali S kuadrat tambah 6S tambah 6. Terus sisi kanan jadi kayak tetap aja sama. Terus kita bisa pindah suku yang di dalam kurung kotak ini ke kanan. Ya, biar dia menjadi YS sama dengan 1 per dalam kurung S kuadrat tambah 1 kali S kuadrat tambah 6S tambah 6. Dah. Oke. Jadi kayak gitu. Yay. Nah, itu persamaan itu jawaban untuk soal 2A dan 2B. Ya. Kalau ini salah, harusnya kalau kita nemuin input ke persamaan yang dilaplaskan, biasanya kita literally nemonginnya sinus T. Jadi kan kalau udah dilaplas, inputnya udah nggak T lagi kan. Jadi ini salah, sorry. Harusnya bukan input T, tapi input. Kalau input itu berarti sinus T-nya. Jadi sinus T menjadi input. Bukan T, karena pas dilapaskan, ya variabelnya udah ubah jadi S sekarang. Nah, berarti kalau untuk A, jawabannya cukup S kuadrat Y, kayak gini, sorry. Kalau untuk A, jawabannya cukup S kuadrat tambah 6S tambah 6 sama dengan 1/, S kuadrat tambah 1. Kalau yang B, itu baiknya YS, yaitu output sama dengan 1/, ini. Jadi outputnya sendirian gitu. Outputnya di sisi satu sendiri. Outputnya itu tetap YS ya. Y sebagai outputnya. Atau solusi kita gitu. Nah, untuk yang C sekarang yang diminta itu persamaan solusi dari persamaan diferensial itu pakai ini yang sudah dikasih yang udah dicari di soal 2B. Nah, di soal 2B, kalau kita Laplace balik, kan kita bisa dapat tuh solusi dari YS. Kalau kita Laplace inverse dia, kita bisa lihat sisi kanan, sisi kiri menjadi YT, terus sama dengan bla 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 dalam fungsi dari T, dari variabel T. Nah, ini berarti sebagai solusi kita. Tapi kalau kita lihat dari tabelnya, ada nggak bentuk yang seperti ini? Nah, sekarang kita lihat dari sisi kanan ke kiri. Ada nggak, Bapak-Bapak? Berarti kita nyari Laplace transform yang bentuknya kayak gini. Terus kita melihat time domain-nya seperti apa. Apakah ada di tabelnya? Kalau menurut saya tidak ada. Tapi I don't know. Menurut Bapak-Bapak gimana? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Yang ada cuman apa? Kalau dipecah boleh nggak sih? Ya, jadi harus dipecah. Oke, jadi harus dipecah dulu. Jadi nggak ada, kalau gabungan kayak gini nggak ada Laplace inverse-nya. Tapi
pecahannya ada. Jadi kita harus pecah dia menjadi AS tambah B seper S kuadrat tambah 1 tambah CS tambah D seper S kuadrat tambah 6S tambah 6. Karena yang ada itu cuman Laplace inverse dari ini, dari ini, dari ini, dan dari ini. Jadi kita akan ada 4 suku. Oke, tapi untuk cari tahu A, B, C, dan D itu apa, kita harus lakukan pecahan partial fractions. Oke, so to do this one, kita ya tinggal kali silang aja. Jadi kalau ini dikali silang, ini kita akan dapat AS B. Ya, kalau dikali silang, bawahnya jadi perkalian dari pembilang masing-masing. Denominator. Penyebut. Jadi dari penyebut masing-masing. Bawahnya penyebut baru, jadi perkalian dari penyebut masing-masing. Terus ini yang atasnya kali silang. Berarti ini S kuadrat tambah 6S tambah 6 tambah CS tambah D kali S kuadrat tambah 1. Oke, terus ya tinggal dikali. Oke, kalau ini di-expand, kalau dikali dalam, AS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah 6AS kuadrat tambah 6BS tambah 6AS tambah 6B tambah CS pangkat 3 tambah DS kuadrat tambah CS tambah D. Seper S kuadrat tambah 1 S kuadrat tambah 6S tambah 6. Oke, sekarang yang ini, hasil ini disamain dengan yang ini. Karena harusnya kalau penyebutnya sama, berarti atasnya juga sama ya. Berarti 1 itu sama dengan AS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah 6AS kuadrat tambah BS 6BS 6AS. Tambah 6B tambah CS pangkat 3 CS kuadrat tambah CS tambah D. Oke. Mungkin sisi kanan kita gabungin semua suku yang termsnya sama, berarti A tambah C S pangkat 3 tambah B yang S pangkat 2 itu ada 6A tambah D S pangkat 2 tambah 6B tambah 6A tambah C itu kali S tambah 6B tambah D. Oke. Nah, yang persamaan yang kita dapat itu ada 4 berarti. Jadi 6B tambah D itu sama dengan 1. 6B tambah 6A tambah C sama dengan 0. B tambah 6A tambah D sama dengan 0. A tambah C sama dengan 0. Oke, so sekarang kita harus do some mathematical manipulation here. So here we get A equals to minus C. Ini bisa digabung ke persamaan 2 biar dia menjadi 6B tambah min 6C tambah C sama dengan 0. Dia menjadi 6B minus 5C sama dengan 0. Terus kita bisa cari tahu tentang B dari sini. Kita tahu bahwa B itu sama dengan ini agak
agak bolak-balik. Ya, oke. B sama dengan D per 6 minus per 6. Oke. Terus kita substitusi dia ke persamaan ketiga. Bisa tulis D per 6 minus per 6 tambah D tambah A itu sama dengan 0. Oh, I know. Oke, wait. Oke, ini kita 6B. Ini ada persamaan terakhir. A tambah C sama dengan 0. 6B sama dengan 1 min D. Kalau ini disubstitusikan ke sini, bisa dapat Luasnya 5A B. Oke. Maaf Pak, saya lagi ini nggak harus basa-basi tapi hitung A sampai sama B. Sebentar. Oke, akhirnya. Jadi A sama dengan min 6 per 11. 36. Ya kan? 16. Ya. Oke. Kayaknya gitu ya. Oke. Lalu, sekarang karena kita udah dapet A, kita bisa dapet C. Berarti A tambah C sama dengan 0. Berarti min 6 per 11. Min 6 per 11 itu sama dengan min C. Berarti C sama dengan 6 per 11. Terus sekarang tinggal nyari B. Kalau untuk nyari B, kita bisa pakai persamaan ini. Di 6, ya? Kenapa? Yang untuk yang 25A itu 25A plus 30B, Pak. Bukan minus. Oh iya, benar-benar. Sorry. Oke. So, kalau itu plus, ini harusnya jadi plus. Berarti kali 6. Yes. Okay, so it becomes 56
61A sama dengan 6A 6/61. Berarti C sama dengan 6/61. Gak ada yang salah lagi ya. B tambah oke. Oke. Terus abis itu kita bisa nyari B dari persamaan ini. 6 kali min 6/61 minus 5 kali B sama dengan min 1. Terus kalau itu sama dengan min 1 berarti kita pindahin konstanta ke kanan, berarti min 1 tambah 36/61. Ini min 61 tambah 36/61. B sama dengan min 55. Min 25/61. Sini dibagi, berarti ini B sama dengan 5/61. Oke, terakhir untuk cari D, berarti 6B tambah D sama dengan 1. Berarti 6 kali 5/61 tambah D sama dengan 1. Berarti D itu sama dengan 1 minus 30/61. Yaitu sama dengan 61 sama dengan 61 minus ini jadi 31/61. Oke. Nah, pusing. Saya yang pusing. Oke. Oke, berarti YS itu sama dengan kita tinggal substitusi yang A itu ini, C itu ini, B itu ini, dan D itu ini. Oke, berarti kalau kita tulis AS plus B, berarti min 6/61 kali S per S kuadrat tambah 1, oke, tambah B. 5/61 kali seper S kuadrat tambah 1. Iya. Ya. Oke. Terus tambah C itu 6/61 kali S per S kuadrat tambah 6S tambah 6. Terus terakhir plus 31/61 kali seper S kuadrat tambah 6S tambah 6. Oke. Nah, tiap suku ini bisa di Laplace transform dan konstantanya saya sampingin biar lebih kelihatan transform inverse-nya. Nah, kalau saya inverse Laplace berarti saya pertama untuk suku pertama saya pakai Laplace transform yang sinus ya kayaknya. Atau cos. Kayaknya yang cos ya. Bisa lihat di tabel itu Laplace ke-11. Oke, berarti ini Laplace ke-11. Oke, terus yang untuk suku kedua, oke, saya pakai Laplace ke-10 yang sinus. Oke, nah untuk yang suku ketiga, saya pakai Laplace inverse yang mana ya? Yang 23, yang agak panjang. Oke. Terus untuk yang suku terakhir,
4, saya pakai Laplace yang dua-dua. Oke. Oke. Mbak, izin bertanya, Mbak. Iya, Pak. Kenapa? Mbak, sebelum dilanjut, Mbak, saya ada beberapa pertanyaan yang saya bingung, Mbak. Yang pertama, Mbak, yang Mbak pakai Laplace nomor 2. Itu ketika dipecah, kenapa nggak seperti Laplace pertama, Mbak ya? Jadi S-nya itu dimasukin ke S per S2 plus 1 gitu. S per S2 plus 1. Kan, Oh, maaf. Ini 5 ya? Sorry. oh, itu 5, Mbak. Oke, siap, Mbak. Ya, sorry. Itu sebenarnya konstanta B ya. Kan ini kayak gini, Pak. Kan ada B. Terus saya keluarin. Yes. Oke, baik. Mumpung saya aja. Yang tadi yang AS tadi, Mbak. Yang tadi, Mbak, dari seper S itu kan Mbak jadikan ini ya, AS plus B itu ya. Kita cari fungsi atasnya sama, itu berarti kita lihat tabel, Mbak ya, kira-kira di Laplace ada apa gitu ya? Iya, Pak. Wow. Nah, ini saya udah pecah. Jadi ini saya substitusi bagian AS jadi suku ini, Pak. Terus kalau saya lihat di tabel, ini bisa di Laplace inverse pakai Laplace nomor 11 kalau lihat di tabelnya. Oh, Oke. jadi memang kita di Laplace itu ya, fungsinya, Mbak ya, yang bisa dijadikan di Laplace gitu ya. Iya, Pak. Baik, Mbak. Baik, Mbak Kabian. Makasih. Kak mau nanya Kak, Iya. melanjutkan yang tadi. Jadi AS plus B-nya itu dari mana sih? Maksudnya tuh masih bingung. Yang Itu pemecahan tadi. itu rules partial fraction, Pak. Jadi bentar. Jadi kalau rules-nya itu menyatakan bahwa jika ada pecahan seperti ini, kan penyebutnya itu perkalian dari dua suku itu kan, dua kurung itu. Itu bisa disamain dengan bentuk kayak gini. Nah, bentuknya itu atasnya itu konstan yang kita belum tahu. Persamaan yang kita belum tahu, tapi penyebutnya itu kita udah tahu. Nah, yang atasnya itu order, kita tinggal kasih persamaan, bukan random sih, tapi ordernya harus satu order lebih kecil dibanding sama bawahnya, penyebutnya. Jadi ini kan AS tambah B, karena bawahnya itu paling tinggi pangkatnya itu 2. Nah, yang penting yang A dan B itu kita justru cari dengan kali silang tadi, terus samain dengan atas yang kita udah tahu, yang ini pergabungannya. Oke, berarti order di bawahnya ya? Ya, kita sesuaiin dengan order di bawahnya, terus kita kecilin order 1. Misalnya kalau bawahnya itu S pangkat 3, atasnya harus A kali S pangkat 2 tambah B kali S tambah C gitu. Siap Pak, dikopikan. Makasih. Oke. Oke, mungkin kita lakukan langkah yang transformasi ini biar bisa familiar dengan inverse Laplace-nya juga. Berarti untuk suku pertama, yaitu sebenarnya ini tuh sama dengan tadi AS per S kuadrat tambah 1 ya. Just make sure ini udah ngerti. Terus yang suku 2 itu sebenarnya sama dengan B seper S kuadrat tambah 1. Dan jadi saya pecah jadi 4 karena nggak ada di tabel Laplace AS tambah B seper S kuadrat tambah 1. Atau mungkin ada, tapi kayaknya nggak ada deh. Ya, nggak ada. Jadi harus dipecah. Oke, nah kalau kita Laplace yang suku 1, itu kalau di Laplace inverse, pertama saya tulis yang GT dulu. Ini kalau di Laplace inverse jadi GT. Kalau suku 1 di Laplace inverse kan, konstantanya tetap ya. Tapi S per S kuadrat tambah 1 itu menjadi sinus 1T. Oke, karena omega di situ itu 1. Oke, terus kalau kita Laplace inverse yang suku 2, konstantanya tetap, tapi 1 per S kuadrat tambah 1 menjadi kosinus, sesuai dengan in Laplace transform yang ke-10.
Berarti di sini omeganya 1, berarti Yang kosinus. satu Oh, kebalik. bener. Oh, kebalik ya, Kak. Sorry. Ini harusnya kosinus ya. Kosinus yang ini, terus yang ini sinus 1T. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Terus yang suku 3, oke, kita lihat Laplace transform yang 23. Oke, ini agak ribet karena kita harus cari tahu zeta, omega n, dan v. Oke. Oke. Jadi kita intermezzo dikit harus cari tahu untuk suku ketiga, oke, untuk suku 3 di mana kita pakai Laplace transform yang 23. Laplace transformnya itu ini kayak gini ya. Dia bilang kalau misalnya bentuknya kayak gini, kita harus cari tahu omega n. Nah, omega n adalah suku yang konstanta. Oke. Kalau kita cocokin, tinggal dicocokin aja sih. Jadi S kuadrat tambah 2 zeta omega n S tambah omega n kuadrat ya. Nah, omega n kuadrat itu sama dengan 6. Berarti omega n sama dengan akar 6. Nah, terus selanjutnya kita tinggal cari zeta. Berarti kalau di sini kalau kita cocokin koefisiennya S, kita akan samain 2 zeta omega n sama dengan 6. Nah, omega n kita udah tahu, berarti tinggal substitusi. Berarti zeta kali 2 akar 6 itu sama dengan 6. Nah, kalau kita bagi dua sisi dengan akar 6, itu akan jadi 2 zeta sama dengan akar 6. Terus zeta berarti akar 6 dibagi 2. Oke. Terus abis itu, kita udah tahu zeta. Nah, sekarang kita harus nyari V. Nah, V itu berapa? Ada yang bisa bantu itu? Iya, Pak? Mbak, balik ke slide sebelumnya, Mbak. Itu 5/21 apa 5/61 ya? Oh iya, sorry. 61. Oke. Maaf. 61. Oke. Ini bisa diikutin ya yang Laplace 23. Oke, sekarang kita harus hitung yang V ya. Kalau yang V, kita harus pakai persamaan yang ditulis di tabel. Berarti tan inverse atau atan dari akar minus zeta kuadrat seper zeta. Nah, zeta itu akar 6/2. Berarti kalau disubstitusi itu berapa? Terus saya harus pakai kalkulator. 5. Berapa? Pangkat 2, Mbak. Oh, iya. Kayak gini ya? Iya, Mbak. Oke. Hitung dulu. Akar 1 minus Oke, ada yang udah dapat? Atau ada yang dapat undefined? Hmm. 6/4. Ya, nggak mungkin ya. 2 zeta omega n sama dengan 6.
Hmm. Kalau di ininya minus setengah akar minus setengah ya, Mbak? Ya, gak bisa kalau kayak gitu. Oke. Ya, mungkin soalnya tidak realistik. Jadi makanya kayak gini. Omega n kuadrat maksudnya akar 6 ya harusnya kalau soal yang benar itu zeta itu lebih kecil dari 1. Jadi ya oke, tapi anggaplah kita dapat zeta yang benar ya. Oke. Anggaplah kita dapat zeta yang benar. Mungkin saya tandain sebagai zeta 1 dan omega n 1 gitu ya. Oke. Jadi saya yang pentingin itu transformasinya. Jadi kalau kita cocokin, anggaplah kita dapat zeta 1 yang benar, omega n ya yang benar dan omega n 1 yang benar dan v 1 yang benar. Nah, berarti transformnya itu konstanta 6/61 dikali sama ini suku 3 ya. Dikali sama hasil transform 23. Berarti itu min 1/, akar dari 1 min zeta 1 kuadrat kali E pangkat min zeta 1 omega n 1 T sinus dari omega n akar 1/, zeta kuadrat T min V 1. Nah, yang suku terakhir itu agak tricky. Jadi, kalau yang suku terakhir agak tricky karena itu kan yang di atasnya harus kan omega n kuadrat. Tapi kalau di kita kan sebenarnya satu sukunya adalah 31/61 kali 1/s kuadrat tambah 2 zeta omega n s tambah omega jangan omega n 6s tambah 6. Nah, kalau kayak gini kita harus lakukan manipulasi biar satunya itu berubah menjadi sama dengan bagian ini 6 ini. Nah, biar kayak gitu kita kita harus kita bagi, jadi tulis aja persamaannya 1 dikali sama X sama dengan 6. Berarti jangan wait jangan dikali tapi dibagi. Berarti kita ambil kita kali ini dengan 6. Oh ya, kita kali persamaan ini dengan 6/6. 6/6. Berarti 6/6 dikali 61 dikali sama 1/s kuadrat tambah 6s tambah 6. Kita mau ini jadi sama. Nah, berarti ini 6 dikali sama 1, berarti dia menjadi 31/61 kali 6 berapa? Ke 6 tambah. 366 kali 6 1/s kuadrat tambah 6s tambah 6. Jadi gini ya. Nah, sekarang berarti baru sekarang suku ini bisa di Laplace transform pakai transformasi nomor 22 atau 24 ya? 22, sorry. 22 ya. Nah, baru kita bisa ubah dia. Anggaplah kita ada angka zeta 2, omega n 2, dan kalau di sini nggak ada V-nya ya. Oke, gitu omega n 2. Terus hasil transformasi inverse, Laplace inverse dari suku keempat ini akan jadi 31 karena konstantanya tetap per 366 dikali sama Laplace inverse-nya berarti omega n 2 1/akar 1 minus zeta kuadrat
E pangkat minus zeta 2 omega N2 T sinus omega N2 kali akar dari 1 min zeta kuadrat T. Oke, berarti solusi kita adalah YT sama dengan, harus balik lagi ke awal. Min 6/61 kali cos T. Min 6/61 cosinus T. Oke. Tambah 5/61 sinus T. 5/61 sinus T. Oke. Terus mungkin saya tambah yang suku 4 dulu karena lebih pendek. Oh enggak ding, tambah ya udah sama panjang. Oke, tambah 6 atau minus aja ya. Minus 6/61 dikali 1 per akar 1 kuadrat pangkat min zeta 1 omega nt sinus omega n1 akar 1 min zeta kuadrat T min V1. Oke, terus terakhir tambah 31/366 kali omega n2 per akar 1 per min zeta 2 kuadrat pangkat min zeta 2 omega n2 T sinus omega n2 kali akar 1 min zeta 2 kuadrat T. Hei. Dah, di solusi kita adalah ini. Nah, mungkin persamaannya akan lebih benar. Tadi saya agak cepet-cepet bikinnya. Jadi harusnya persamaannya nggak kayak gini. Nggak kayak gini. Biar ada angka zetanya gitu. Nanti di ujiannya akan lebih benar. Tapi itu prosedurnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Mbak, untuk nilai zeta, WN, dan itunya harus dicari nggak sih, Mbak? Atau boleh? Iya. Harus dicari, Pak. Nanti di ujian akan ada angka yang lebih tepat. Mungkin di sini salah contoh. Jadi kalau untuk cariin, Pak, tinggal dicocokin. Jadi kalau di sini kan kita ada 2 variabel yang dicariin, zeta dan omega n. Dan kita ada 2 persamaan. Kita samain koefisien S dan konstantannya kita samain buat nyari. Oke, Mbak. Siap, Mbak. Ya. Yang P ini sebenarnya dia masuk akar apa enggak sih? Yang akar 1 min. Enggak, Pak. Itu T-nya keluar dari akar. Jadi yang di akar itu 1 min zeta kuadrat doang. Oke, makasih. Oke. Mbak Biat mau tanya, yang tadi udah yang halaman sebelumnya nggak, Mbak? Yang sebelum ada A, B. Saya agak bingung kok tiba-tiba ada A sama B-nya, Mbak ya. AS tambah B. Oke. Jadi awalnya kan dia bentuk Laplace-nya kayak gini ya, Pak. Persamaan Laplace domain, ya kan? Nah, terus soalnya minta kita untuk nyari persamaan Y di dalam time domain. Tapi kita baru punya persamaan diferensialnya, kita nggak punya solusinya. Nah, kita diminta untuk nyari solusinya. Kita bisa nyari solusinya kalau kita inverse-kan dia. Karena ini kan YS, nggak YS. Kalau YS di inverse, di Laplace inverse kan dapat YT. Oke. Nah, tapi kalau kita Laplace inverse, yang jadi masalah itu sisi kanan ini nggak ada di tabel, ya kan? Nggak ada di tabel untuk Laplace inverse dapat langsung. Jadi kita harus pecah dia menjadi 2 pecahan yang penyebutnya itu masing-masing ini.
tapi ditambah gitu. Jadi pecahan yang tambah tapi penyebutnya masing-masing dalam ya satu kurung ini. Jadi kita samain ini dengan pecahan yang ditambah yang penyebutnya itu dalam kurung ini. Jadi kayak gini tambah misalnya ini X terus ini Y, sini dalam kurung. Nah, ini kurung ini sama dengan yang ini. Terus ini kurungnya sama dengan yang ini. Gitu, Pak. Karena ini bisa gitu. Ini true. Nah, kalau itu true berarti kita harus nyari X dan kita harus nyari Y yang tepat. Nah, untuk kayak gitu ya udah kita anggaplah dia variabel yang kita ingin cari. Terus kita kali silang biar penyebutnya sama lagi dengan kayak gini, tapi sekarang atasnya itu dalam bentuk A, B, dan C, dan D. Nah, habis itu kita samain atasnya pembilangnya dengan pembilang yang original yaitu 1. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Mbak, saya bingungnya sih ini sih, kenapa nggak seper aja 1 per S2 tambah 1 sama 1 per S2? Kenapa mesti AS plus B, CS plus D itu? Karena kalau misalnya kita kayak gitu, nanti pas dikali silang, atasnya ada angkanya. Jadi misalnya 1/, S kuadrat tambah 1, tambah 1/, S kuadrat tambah 6S tambah 6. Nah, kita harus kali silang, karena bawahnya itu sebenarnya penyebutnya itu perkalian antara mereka kan, yang aslinya. Jadi kalau kita kali silang, atasnya menjadi S kuadrat tambah 6S tambah 6, dan tambah S kuadrat tambah 1. Tapi itu totally wrong, karena yang aslinya atasnya cuma 1 kan. Jadi sebenarnya ada coefficient yang bikin dia suku S kuadrat, suku S itu hilang. Ya, berarti kalau itu harus 4 huruf gini Mbak, atau bisa AS doang, AS tambah CS gitu? AS tambah apa? AS tambah apa? Nggak punya AS per S2 kuadrat terus tambah CS per S2 kuadrat bla 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 gitu. Harus tambah B, tambah D gitu, Mbak. Harus ada B, harus ada D-nya. Karena itu rules-nya kayak gitu sih, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Oke, sorry, Mbak, tadi bisa saya tanya, lihat. Mbak. Iya, kenapa? Kalau misalnya A kali B di Laplace inverse bisa nggak sih Mbak jadi Laplace A dikali Laplace B gitu Mbak? Laplace inverse A dikali Laplace inverse B. Tergantung kalau A itu fungsi atau konstanta aja, Pak. Fungsi. Jadi kan misalnya kan ini kan 1/, S kuadrat plus 1 dikali 1/, S kuadrat plus 6S plus 6. Nah, kalau misalnya di Laplace inverse jadi langsung kayak gitu nggak bisa Mbak ya? Kalau saya cari di tabel, sepertinya sepertinya nggak ada rules kayak gitu. Kalau Laplace inverse-nya ya. Ada sih kalau yang 17 kan ada itu F1S kali F2S. Tapi lihat Laplace inverse-nya itu dalam bentuk integral. Berarti lebih sulit kan solve-nya. Kalau lihat yang halaman 3 terus nomor 17. Itu kan ada F1S kali F2S. Mungkin itu bisa dipakai, cuman integral jadi lebih sulit. Jadi biasanya metode yang kita pakai itu pakai pecahan sih, Pak. Partial fraction. Oke, baik. Makasih Mbak. Oke.
Iya, Oke. maaf ya. Ya. Nanti soal-soalnya untuk UAS nanti itu langsung spesifik ngasih persamaan itu kita selesaikan atau nanti dalam soal kita misalnya ada persamaan, ada persoalan mekanik bla 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 terus kita harus mendefinisikan sendiri persamaan karakteristiknya itu gimana ya? Karena ini matematika lanjut kayaknya langsung aja sih. Kalau pemodelan sistem itu biasanya dinamika lanjut gitu. Jadi kalau kalau di sini kayaknya akan dikasih persamaan langsung. Oke, baik. Oke. Untuk minggu depan tutorialnya saya belum tahu kalau online atau offline. Tapi kalau offline nanti saya akan ditemani oleh Pak Lutfi. Mungkin biar lebih hands on tutorialnya. Tapi nanti saya nanya Pak Budi lagi. Izin Mbak Biar. Iya. Kalau misalnya luring, kebetulan untuk kelas ini kan 2 kelas Mbak ya, REB rekayasa energi dan OM Mbak ya. Kebetulan untuk kelas REB kalau misalnya hari Selasa dan Rabu itu full dari pagi sampai sore Mbak, dari jam 8 sampai jam 18. Jadi kemungkinan kalau itu bisanya hari Kamis Mbak. Kalau mungkin mau luring boleh, kalau daring juga nggak masalah Mbak. Ya. Oke Pak. Tapi hari Kamis kan ya? Betul, hari Kamis hari tenang, jadi 2 kelas REB maupun OM-nya free Mbak. Jam berapa aja bisa. Oke Pak. Oke, mungkin saya udahin tutorial hari ini. Nanti Satu saya lagi kirim. dong, Kak. Oh iya Pak, kenapa? Yang tabel itu yang Laplace yang ada cos atau sin ada H-nya tuh gimana sih maksudnya? Sin HWT gitu. 12 13. Itu sinus hyperbolik Pak, jadi fungsi juga. Tapi Berarti nanti kita beda tulis dengan itu sinus. aja ya. Iya, benar. Sin Tinggal H tulis langsung sin WT H. gitu. Yes, benar. Oke, makasih Kak. Mbak Biar, catatan yang hari ini boleh dikirim Mbak Biar. Oke, iya Pak. Nanti saya kirim catatannya di grup. Terima kasih Mbak Biar. Oke, sama-sama. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau enggak mungkin saya tutup tutorialnya. Terima kasih sudah hadir. Semoga ini membantu untuk ujian.